Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia melihat banyak orang berkerumun di depan sebuah rumah. Ternyata di rumah itu ada seorang pendeta tua yang terkenal sebagai ahli agama Kristen. Pendeta itu sedang mengajak orang-orang untuk masuk ke agamanya dengan berbagai macam dalil dan bukti. Abu Nawas yang penasaran ikut mendekati rumah itu. Ia mendengar pendeta itu berkata, "Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian tidak tahu bahwa agama Kristen adalah agama yang paling benar dan sempurna? Agama Kristen adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa yang merupakan putra Allah. Nabi Isa adalah sosok yang suci dan mulia yang bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan membuat roti dan ikan dari udara. Tidak ada nabi yang bisa melakukan hal-hal seperti itu selain Nabi Isa. Maka, masuklah kalian ke agama Kristen, dan kalian akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat." Banyak orang yang terpengaruh oleh kata-kata pendeta itu. Mereka mulai bertanya-tanya apakah agama Kristen memang lebih baik dari agama mereka. Beberapa orang bahkan sudah bersiap-siap untuk mengikuti pendeta itu dan masuk ke agama Kristen. Abu Nawas yang mendengar perkataan pendeta itu merasa geram. Ia tidak tahan melihat orang-orang yang tertipu oleh pendeta itu. Ia pun maju ke depan dan berkata, "Wahai pendeta tua, bolehkah saya bertanya sesuatu kepada Anda?" Pendeta itu menoleh ke arah Abu Nawas. Ia melihat Abu Nawas adalah seorang yang berpakaian sederhana dan berwajah lucu. Ia mengira Abu Nawas adalah seorang yang bodoh dan mudah dibodohi. Ia pun berkata, "Silakan, tanyalah apa saja yang ingin Anda ketahui. Saya akan menjawabnya dengan ilmu yang saya miliki." Abu Nawas berkata, "Terima kasih, wahai pendeta. Saya ingin bertanya tentang Nabi Isa, yang Anda katakan adalah putra Allah. Apakah Anda yakin bahwa Nabi Isa adalah putra Allah?" Pendeta itu menjawab, "Tentu saja saya yakin. Bukankah itu sudah tertulis dalam kitab suci kami, Injil? Bukankah itu sudah diakui oleh banyak orang Kristen di seluruh dunia? Bukankah itu sudah menjadi keyakinan kami sejak dulu?" Abu Nawas berkata, "Kalau begitu, saya ingin bertanya lagi. Apakah Anda tahu siapa ibu Nabi Isa?" Pendeta itu menjawab, "Tentu saja saya tahu. Ibu Nabi Isa adalah Maryam, seorang wanita yang saleh dan terpilih. Maryam adalah wanita yang dikandung oleh Nabi Isa tanpa seorang suami. Maryam adalah wanita yang melahirkan Nabi Isa di sebuah kandang domba. Maryam adalah wanita yang mendidik Nabi Isa dengan baik dan bijak." Abu Nawas berkata, "Kalau begitu, saya ingin bertanya lagi. Apakah Anda tahu siapa ayah Maryam?" Pendeta itu menjawab, "Tentu saja saya tahu. Ayah Maryam adalah Imran, seorang nabi yang saleh dan mulia. Imran adalah nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Imran adalah nabi yang memimpin kaum Bani Israel. Imran adalah nabi yang menjadi kakek Nabi Isa." Abu Nawas berkata, "Kalau begitu, saya ingin bertanya lagi. Apakah Anda tahu siapa ibu Imran?" Pendeta itu mulai merasa kesal. Ia merasa Abu Nawas hanya ingin mengulur-ngulur waktu dan mengganggu jalannya dakwahnya. Ia pun berkata, "Tentu saja saya tahu. Ibu Imran adalah Hana, seorang wanita yang saleh dan sabar. Hana adalah wanita yang tidak bisa memiliki anak selama bertahun-tahun. Hana adalah wanita yang berdoa kepada Allah agar diberi seorang anak.
Hana adalah wanita yang menyerahkan anaknya, Maryam, ke bait suci untuk mengabdi kepada Allah. Abu Nawas berkata, "Kalau begitu, saya ingin bertanya lagi. Apakah Anda tahu siapa ayah Hana?" Pendeta itu mulai merasa marah. Ia merasa Abu Nawas hanya ingin mengejek dan menghina dirinya. Ia pun berkata, "Tentu saja saya tahu. Ayah Hana adalah Matan, seorang nabi yang saleh dan berilmu. Matan adalah nabi yang keturunan dari Nabi Daud. Matan adalah nabi yang menjadi leluhur Nabi Isa. Matan adalah nabi yang memiliki banyak keturunan yang saleh." Abu Nawas berkata, "Kalau begitu, saya ingin bertanya lagi. Apakah Anda tahu siapa ibu Matan?" Pendeta itu mulai merasa frustasi. Ia merasa Abu Nawas hanya ingin menghabiskan waktu dan mengacaukan rencananya. Ia pun berkata, "Tentu saja saya tahu. Ibu Matan adalah Esta, seorang wanita yang saleh dan cantik. Esta adalah wanita yang keturunan dari Nabi Harun. Esta adalah wanita yang menjadi ratu di kerajaan Persia. Esta adalah wanita yang menyelamatkan kaum Yahudi dari kehancuran." Abu Nawas berkata, "Kalau begitu, saya ingin bertanya lagi. Apakah Anda tahu siapa ayah Esta?" Pendeta itu mulai merasa putus asa. Ia merasa Abu Nawas hanya ingin menyiksa dan mempermalukan dirinya. Ia pun berkata, "Tentu saja saya tahu. Ayah Esta adalah Abihail, seorang nabi yang saleh dan berani. Abihail adalah nabi yang keturunan dari Nabi Yusuf. Abihail adalah nabi yang menjadi pemimpin di tanah Mesir. Abihail adalah nabi yang memiliki banyak mukjizat dan keajaiban." Abu Nawas berkata, "Kalau begitu, saya ingin bertanya lagi. Apakah Anda tahu siapa ibu Abihail?" Pendeta itu mulai merasa lelah dan pusing. Ia merasa Abu Nawas hanya ingin menghancurkan dan menghina agamanya. Ia pun berkata, "Tentu saja saya tahu. Ibu Abihail adalah Rahel, seorang wanita yang saleh dan setia. Rahel adalah wanita yang dicintai oleh Nabi Yakub. Rahel adalah wanita yang melahirkan Nabi Yusuf dan Nabi Binyamin. Rahel adalah wanita yang meninggal saat melahirkan Nabi Binyamin." Abu Nawas berkata, "Kalau begitu, saya ingin bertanya lagi. Apakah Anda tahu siapa ayah Rahel?" Pendeta itu mulai merasa lemas dan sakit. Mati. Ia merasa Abu Nawas hanya ingin membunuh dan mengubur dirinya. Ia pun berkata, "Tentu saja saya tahu. Ayah Rahel adalah..." Sebelum pendeta itu bisa melanjutkan perkataannya, ia sudah terjatuh dan tidak sadarkan diri. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Wahai pendeta tua, Anda sudah kalah dalam debat ini. Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya yang terakhir. Anda tidak bisa membuktikan bahwa Nabi Isa adalah putra Allah. Anda hanya mengandalkan kitab suci yang sudah dipalsukan dan diubah-ubah oleh manusia. Anda hanya mengikuti tradisi dan kebiasaan yang sudah berubah-ubah seiring dengan zaman. Anda hanya mengandalkan akal dan logika yang sudah tercemar oleh syaitan." Banyak orang yang mendengar kata-kata Abu Nawas merasa terkesima dan terharu. Mereka mulai sadar bahwa agama Kristen adalah agama yang sesat dan menyesatkan. Mereka mulai sadar bahwa agama Islam adalah agama yang hak dan benar. Mereka mulai sadar bahwa Allah adalah Tuhan yang satu dan esa. Mereka mulai sadar bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir dan terbaik.
Mereka mulai sadar bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan mutakhir. Mereka mulai sadar bahwa syahadat adalah kalimat yang paling mulia dan berharga. Mereka mulai sadar bahwa sholat adalah ibadah yang paling utama dan penting. Mereka mulai sadar bahwa zakat adalah kewajiban yang paling bermanfaat dan berkah. Mereka mulai sadar bahwa puasa adalah latihan yang paling menyehatkan dan menyucikan. Mereka mulai sadar bahwa haji adalah perjalanan yang paling mengagumkan dan mengesankan. Beberapa orang bahkan sudah bersiap-siap untuk mengucapkan syahadat dan masuk ke agama Islam. Mereka mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, kami ingin masuk ke agama Islam. Ajarkan kami syahadat dan ajaran-ajaran Islam yang lain." Abu Nawas pun bersyukur dan berbahagia. Ia pun mengajarkan syahadat dan ajaran-ajaran Islam kepada mereka. Ia pun menyaksikan mereka masuk ke agama Islam dengan sukacita dan keikhlasan. Ia pun berdoa kepada Allah agar memberi hidayah dan taufik kepada mereka. Ia pun berdoa kepada Allah agar memberi pahala dan ganjaran kepada dirinya. Demikianlah kisah Abu Nawas yang berdebat dengan seorang pendeta tua. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kita harus berani dan cerdas dalam berdakwah dan membela agama kita. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa kita harus yakin dan teguh dengan kebenaran agama kita. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa kita harus sabar dan ikhlas dalam menghadapi tantangan dan cobaan. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa kita harus bersyukur dan berbahagia dengan nikmat dan karunia Allah. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua.